could just stay at that particular window and hold it closed while we reset the... Got it. Got it. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 4, episode yang ke-1 dan ke-2. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Michael kembali melakukan self-introduction. Dia memperkenalkan dirinya sebagai buronan. 3 minggu yang lalu, dia mendekam di penjara Sona dan didatangi oleh perusahaan. Menurutnya, perusahaan adalah organisasi korup yang terlibat dalam semua tingkatan industri dan pemerintahan. Michael pun diberi 2 pilihan, membebaskan anggotanya yang bernama James Whistler atau mereka akan membunuh wanita yang dia cintai. Dalam prosesnya, Michael menyelesaikan tugasnya membebaskan Whistler, tapi perusahaan membunuh Sarah. Michael sudah melacak keberadaan Whistler hingga sekarang dia berada di Los Angeles. Lebih dari itu, Michael tahu kalau Whistler bersama Susan yang diduga telah membunuh Sarah. Alhasil, Michael sudah merencanakan semuanya hanya untuk membalaskan dendam kematian Sarah. Dan inilah season 4. Dalam sebuah mobil, Susan menyuruh Whistler untuk mengambil kartu datanya dan tinggalkan di formulir pacuan. Mahon terlihat menyamar menjadi supir mereka. Jadi, Susan diperintah perusahaan untuk mendapatkan kartu yang sangat penting. Di seberang Hotel Roosevelt, Michael sudah memantaunya. Masuk ke dalam hotel, terlihat para tamu undangan adalah orang-orang yang penting. Susan pun menunjukkan pintu untuk Whistler mendapatkan kartunya. Di waktu yang sama, Michael menyamar menjadi pelayan dan masuk ke dalam hotel. Di dalam ruangan itu, Whistler bertemu dengan seseorang. Di sini Whistler melakukan transaksi perihal kartu yang diinginkan perusahaan. Bahkan, kartu itu dihargai dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu 50 juta dolar. Jika dirupiahkan setara dengan 750 miliar. Melihat jumlah uang yang besar, pria itu pun langsung memberikan kartunya. Menurut Whistler, ada banyak rahasia di dalam kartu itu. Pria itu mengatakan, hati-hati dengan kartu tersebut karena perusahaan akan berusaha mendapatkannya kembali. Namun tak diduga, tanpa sepengetahuan Susan, Whistler menyalin data kartu tersebut. Tak lama kemudian, Michael menciduknya. Selang berapa lama, Susan juga tiba di sana. Inilah kesempatan Michael untuk membunuh Susan. Namun, di sini Susan berkata kalau dia tidak pernah membunuh Sarah. Bahkan dia berani bersumpah tidak pernah membunuh Sarah. Susan mengatakan kalau Sarah kabur, dan dia menyembunyikan informasi itu agar dirinya masih punya jaminan. Dan potongan kelapa itu adalah kadaver. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kadaver adalah mayat manusia yang diawetkan. Karena waktu semakin menipis, Whistler pun mengeluarkan pistolnya. Give me the gun. Alhasil, Michael mengalah dan menyerahkan pistolnya. Kemudian mereka bergerak, dan Whistler menyimpan kartu itu di dalam koran. Setelah itu, seorang pria parubaya mengambilnya. Sarah. Di Gurun Mojave, California, Susan menemui Jenderal. Jenderal menjelaskan bahwa kartu yang diberikan Susan adalah duplikat. Maka dari itu, Jenderal sangat marah karena kartu itu sangat penting bagi perusahaan. Susan menduga kartu itu diduplikat oleh Whistler. Terungkap sebuah fakta kalau Whistler bukanlah orang perusahaan karena dia dipekerjakan oleh Susan. Karena Whistler adalah satu-satunya orang yang melakukan kontak dengan pemegang kartu sebelumnya. Namun Jenderal mencurigai Susan terlibat dengan kejadian ini. Maka dari itu, Jenderal mengeluarkan sang Algojo untuk menghabisi Susan.
Please. Scene berpindah ke Michael yang menelepon Lincoln. Michael diberitahu kalau terjadi kebakaran 3 hari lalu di Sona yang membuat para tahanan ricuh dan petugas sipir tidak menemukan tanda-tanda Bellick, T-Bag, dan Sucre. Michael baru tahu kalau Sucre masuk penjara. Terlebih dari itu, Michael mempertanyakan Lincoln yang melihat kepala Sarah dalam kardus. Karena pada saat itu kondisi basement gelap dan Lincoln tidak mengangkat kepalanya, didukung lagi oleh informasi LJ yang hanya mendengar suaranya saja bukan melihatnya. Dari sinilah Michael akan mencoba mencari keberadaan Sarah. Di gurun Arizona, Bellick dan Sucre rupanya berhasil kabur dari Sona. Kemudian ibunya Bellick menjemput mereka. Di samping itu, Michael membuka situs yang digunakan tim untuk berkomunikasi. Dari semua pesan yang masuk, Michael menemukan pesan seseorang yang mengetahui informasi Sarah. Ternyata pesan itu berasal dari Mahon. Mahon menjelaskan bahwa dirinya sekarang bekerja sama dengan Whistler untuk melawan perusahaan. Dan Susan dibutuhkan Whistler untuk menjalankan rencananya. Michael yang keras akhirnya melunak setelah mengetahui kalau Susan telah tewas. Mereka pun akhirnya berbicara di tempat tersembunyi. Mahon lalu menjelaskan kalau dirinya dan Whistler akan berencana mengambil kartu yang seperti buku hitam perusahaan. Kartu itu berisi daftar semua agen perusahaan dan semua operasinya. Perusahaan menyebut kartu itu sebagai sila. Namun yang dipedulikan Michael saat ini adalah informasi Sarah. Dan Mahon mengatakan kalau informasi itu hanya diketahui oleh Whistler. Namun, Whistler meminta berbicara dengan Michael terlebih dulu. Hingga pada akhirnya mereka bertiga bertemu di sebuah jalan yang sempit. Whistler berkata ada satu langkah terakhir untuk membaca datanya. Langkah itu adalah membobol gedung yang dijaga ketat. Dan buku yang tertinggal di Sona berisi informasi untuk membantu pembobolan. Setelah itu, Whistler memberitahu informasi tentang Sarah yang pergi menggunakan bis di Santa Fe dengan tujuan Chicago. Namun ketika Whistler akan menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba At least let me show you that. ternyata pelakunya adalah si Algojo. Dia pun mengambil kartunya dan kembali pergi. Scene berpindah ke T-Bag. Dia juga berhasil kabur dari penjara dan membawa buku milik Whistler. Lalu, T-Bag juga memberi tip kepada wanita yang menyimpan uangnya. Dan dia berniat akan balas dendam terhadap Michael yang sudah sering meninggalkannya untuk mati. Lalu, T-Bag disewakan sebuah mobil untuk perjalanannya mengungkap isi buku milik Whistler. Si Algojo memberikan kartu yang teruji kebenarannya kepada si jenderal. Dan kartu itu diamanahkan kepada seseorang yang sebelumnya berada di hotel. Saat pria itu pergi, jenderal memerintahkan si Algojo untuk membereskan Scofield, Mahon, dan Burroughs. Berpindah ke Mahon yang menghubungi Pam. Mahon sangat gembira ketika Pam bersedia untuk membangun kembali rumah tangganya. Berada di sebuah pasar, Lincoln menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Tak lama kemudian terjadilah baku hantam. Hingga akhirnya Lincoln membunuh pria tersebut. Dan Lincoln terpaksa menyerahkan diri. Di samping itu, Pam didatangi oleh Algojo. Mendengar suara anaknya, si Algojo pun langsung beraksi. Kembali ke Michael yang mencoba mencari keberadaan Sarah, dia pun memulainya dengan menelepon Bruce Bennett. Namun saat Michael ingin memastikan Sarah masih hidup, polisi keburu datang menciduknya. Are you Michael Scofield? Di dalam ruang tahanan sementara, Michael didatangi oleh agen keamanan negara bernama Don Self. Don menjelaskan kalau Whistler adalah kontraktor lepas yang dipekerjakan perusahaan untuk mendapatkan sila. Whistler sebetulnya berniat memberi kartu itu kepada orang ini. Kemudian, Don memberi kesepakatan untuk Michael agar bisa bebas dari segala tuntutan. Namun imbalannya yaitu sila. Lebih dari itu, Don mengatakan kalau menjalankan operasi ini akan butuh tanda tangan 20 kepala departemen. Kemungkinan besar salah satu dari mereka adalah orang perusahaan. Maka dari itu, satu-satunya cara yaitu dengan mengandalkan pekerja lepas seperti Michael ini secara rahasia. Awalnya, Michael merasa tidak tertarik.
Namun setelah mendengar hukumannya selama 15 tahun, belum lagi hukuman Lincoln dan juga berkas yang ditinggalkan ayahnya untuk membongkar perusahaan, barulah Michael mempertimbangkan kesepakatan ini. Mahon yang baru tiba di rumah Pam, dia dikejutkan dengan adanya polisi dan ambulan. Ketika akan memasuki rumahnya, Mahon dihadang oleh petugas. I'm sorry. Kabar bahagia juga datang kepada Sucre yang akhirnya bisa menggendong anaknya. Bahkan anaknya diberi nama Lilah Maria Sucre. Tak diduga, kakak Mary Cruz kembali menjebak Sucre. Alhasil, Sucre kembali berlari. Sucre, don't! Namun belum juga Bellic menancap gas, mereka tidak bisa kemana-mana karena sudah terkepung. Sementara itu, T-Bag sedang menyombongkan dirinya kepada dua orang yang akan menemani perjalanannya. Namun sepertinya dua orang itu mempunyai niatan buruk kepada T-Bag. Lincoln akhirnya dipertemukan kembali dengan Michael. Lincoln berkata kalau dia membutuhkan beberapa orang untuk melawan perusahaan. Karena Michael tidak mempercayai siapapun, dia meminta tim pelarian Fox River termasuk Mahon untuk membantunya. Don menjelaskan ketika Michael sudah mendapatkan kartunya, dia harus mencari cara membobol markas perusahaan. Dan gedung itu berada di Los Angeles. Lalu, Don bercerita kalau dia pernah dikontak oleh ayahnya karena mempercayainya. Lebih dari itu, dia sudah mengincar perusahaan selama 5 tahun. Dan sebetulnya, operasi akan dihentikan setelah mendengar Whistler tewas. Akan tetapi, Don meyakinkan atasannya untuk memberi kesempatan 1 kali lagi. Michael dan Lincoln masih berpikir untuk menerima pekerjaan ini. Namun Don Self tidak bisa berbuat banyak karena Michael dan Lincoln dibebaskan karena ada orang yang membayar jaminannya. Don hanya memberikan kartu nama jika suatu hari mereka membutuhkannya. Ternyata orang itu adalah Bruce Bennett. Let's go for a drive. Dan Bruce membawa Michael dan Lincoln ke suatu tempat, yang dimana di tempat inilah Sarah berada. Siang pun berganti malam, Michael meluapkan seluruh rasa rindunya kepada Sarah. Michael pun memberikan lagi origami bunganya. Setelah itu, Michael mengatakan dirinya bisa bebas asalkan perusahaan berhasil diruntuhkan. Namun untuk sekarang, Michael hanya bisa memikirkan kata I love you. Alah, ya boy. Di lain ruangan, Lincoln mencoba untuk mempelajari arti dari tulisan yang dibuat oleh ayahnya. Sarah seketika terkaget saat Michael menghampirinya. Tak diduga, ternyata Sarah mempunyai bekas luka di punggungnya. Luka itu akibat ulah perusahaan. It's just the company. Namun ketika Michael mencoba menenangkannya, tiba-tiba alhasil mereka pun langsung berlari. Namun karena terus berlari tidak membuat perusahaan berhenti, maka Michael berencana akan menghentikan perusahaan. Maka dari itu, Michael menelepon Don Self dan menyatakan dirinya bergabung. Akhirnya, Michael berkumpul kembali dengan Bellic, Sucre, dan Mahon. Sucre memberitahu buku milik Whistler sekarang berada di tangan T-Bag. Dan T-Bag rupanya sudah dianiaya oleh 2 orang yang mengantarnya. Kembali ke Michael yang memperingatkan mereka tentang hal yang tidak bisa dia jamin, yaitu keselamatan. Namun Michael bisa menjamin jika mereka melakukan ini dengan benar, maka kebebasan bisa mereka dapatkan. Lalu sebelum meninggalkan ruangan, Michael berkata kalau Sarah ikut. Di awal, Michael langsung diberikan identitas palsu. Lebih dari itu, Michael juga meminta kepada Don Self untuk menghapus tatonya. You sure you don't want a sedative? Setelah menghapus tatonya, Michael mengatakan pada Sarah kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang perusahaan. Namun satu hal yang perlu Sarah tahu, perusahaan akan membayar perbuatan mereka kepada Sarah. Tim pun akan memasuki pesawat untuk memulai rencananya.
Sebelum masuk, Don Self menjelaskan jika tim berhasil mendapat sila bukan hanya kebebasan yang mereka dapatkan. Lebih dari itu, sebuah kebanggaan karena telah membantu membongkar ancaman terbesar negara ini terhadap demokrasi. Jika tim gugur dalam tugas, pemakaman yang layak akan didapatkan. Namun jika tim mencoba kabur, pemakaman pun tidak akan mereka dapatkan. Bahkan mereka akan ditangkap dan dibunuh. Dan tim pun mulai memasuki pesawat. Film berlanjut ke episode 2. Di Los Angeles, California, Jenderal mendapat secari kertas yang bertuliskan 10.000. Lalu, si Algojo meneleponnya untuk mengabarkan kalau Michael dan Lincoln dipindahkan ke penjara lain. Masalahnya, penjara itu masih dirahasiakan, namun yang pasti pengamanannya maksimum. Jenderal tidak mau tahu, dia menyuruh si Algojo meneleponnya saat Michael dan Lincoln sudah mati. Akhirnya, tim pun tiba di Los Angeles. Karena mengetahui Michael punya track record kabur dari penjara sebanyak 2 kali, Don akan memasang alat GPS di kaki masing-masing tim. Namun Lincoln menolaknya. Oleh karena itu, Don menjelaskan kalau dirinya adalah bos mereka. Jika mereka gagal, maka dia juga akan mendapat imbasnya. Untuk itu, Don memperjelas jika dia menyuruh lakukan sesuatu, maka lakukanlah. Jika menyuruh katakan sesuatu, katakanlah. Tim pun mau tidak mau memasang alat GPS-nya. Lalu Don membawa mereka ke sebuah tempat. Dia pun memberitahu tim bahwa yang masyarakat umum ketahui mereka berada di dalam penjara dengan penjagaan yang super ketat. Di dalam gudang itu sudah ada seseorang yang akan bekerja bersama tim. Dia bernama Roland Glenn. Dan sekarang saatnya untuk tim mulai bekerja. Sebelum dimulai, Lincoln menghampiri Mahon dan melayangkan ancaman. Kendati demikian, Michael mencoba menengahi semua masalah pribadi masing-masing tim. Karena sekarang mereka harus bersatu untuk meruntuhkan perusahaan. Dianggap sudah clear, mereka pun mulai bekerja. Diawali dengan penjelasan Mahon tentang Whistler yang mengantarkan sila kepada seorang eksekutif perusahaan. Tugas orang itu adalah melindungi kartu dan menjaganya. Dan kebetulan Mahon melihat jelas sopir yang mengantar pelindung kartu itu. Sopir itu terlihat seperti mantan militer. Dan mobilnya terlihat lebih rendah dari mobil yang lain. Kemungkinan besar mobil itu dilapisi anti peluru. Itu artinya sopir tersebut adalah petugas purnawaktu dengan bayaran yang tinggi. Mahon pun meminta Don Self untuk memeriksa catatan pajak tentang seseorang berusia 45-55 di Los Angeles yang mendapat pensiun militer dan mendapat gaji ratusan ribu dolar dari perusahaan swasta. Itu akan mengerucutkan pencariannya. Dan jika sopir itu ditemukan, maka pemegang kartunya akan ditemukan juga. Scene berpindah ke padang pasir Meksiko. Terlihat T-Bag yang kini berjalan bersama Sancho. Terlihat dia sembari membaca buku milik Whistler. Karena teriknya matahari membuat Sancho haus dan kelaparan. T-Bag pun memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu malam. Ternyata tujuan T-Bag adalah San Diego, sesuai dengan yang tertulis di dalam buku. Kembali ke Michael yang memperhatikan Sarah sedang menyendiri. Nyatanya, Sarah masih terpikirkan saat dirinya disiksa oleh Susan. Di samping itu, Mahon sudah mendapatkan semua data sopir yang masuk kriteria. Menurut Mahon, FBI biasanya membutuhkan waktu berhari-hari untuk ini. Namun Roland bisa mendapatkannya dalam 25 menit. Tak lama kemudian, Mahon mendapat data sopir yang dia cari. Selanjutnya, mereka akan menemukan sopir itu untuk membawanya mendapat sila. Tim mulai bergerak dan langsung menemukan sopir itu. That's the guy. Setelah membuntutinya, sopir itu masuk ke sebuah rumah dengan sistem keamanan dan pengawalan yang ketat. In and out of that place. Yang Michael lihat, rumah itu memiliki pembaca sensor gerakan, sistem alarm, dan penjagaan bersenjata. Michael berencana akan masuk dan keluar rumah itu tanpa diketahui siapapun. Kembali ke gudang. Di sini, Sarah memberi informasi kalau rumah itu adalah milik Stuart Tuxhorn, yang dimana dia adalah CEO perusahaan Spectrolum.
Masalahnya, mereka bingung bagaimana cara mengambil barang itu tanpa disadari. Roland berkata mereka tidak perlu mengambilnya tapi menyalinnya. Dia pun mengeluarkan benda yang dia ciptakan. Benda itu mirip seperti ponsel, tapi sebenarnya adalah lubang hitam digital. Harddisk tanpa kabel yang bisa menelan semua data elektronik dalam radius 3 meter. Contohnya, dia bisa mendapat informasi akun dari siapapun yang memakai laptop di Starbucks. Bahkan, jika jaraknya dekat, isi kartu sila pun bisa tersalin dengan mudah. Berpindah ke Jenderal, dia mempertanyakan angka dalam kertas itu kepada Tuxhorn. Ternyata itu bukanlah jumlah nominal uang, melainkan jumlah orang. Karena Tuxhorn setuju, Jenderal akan memberi perintah operasi hari ini. Di luar, Sucre melihat mobil Tuxhorn mulai berjalan. Tim pun bersiap dengan rencananya. Roland membutuhkan waktu hingga 2 menit untuk menyalin data terenkripsi. Sekarang giliran Sucre yang beraksi. Namun di samping Sucre yang mengulur waktu, alat ciptaan Roland belum menampilkan progres apapun. Sementara itu, Don menemui seseorang yang pernah bekerja untuk perusahaan. Tujuan Don di sini ingin meminta bantuan pria itu terkait dengan akses ke perusahaan. Pria itu awalnya menolak, namun setelah Don mengatakan sila, dia lebih menganggap Don orang bodoh. Sejauh yang Don ketahui, sila hanya bisa dipakai jika dicolok ke kotak decoder yang tersembunyi di salah satu pabrik perusahaan. Karena itu, Don merayu Jasper untuk membantu mendapatkan decodernya. Di sisi lain, Sancho sudah tidak kuat menahan rasa lapar. Alhasil, Sancho pun melakukan ini. Namun, T-Bag selalu bisa membalikan keadaan, yang membuat rekan satu-satunya ini meninggal. Yang lebih parahnya lagi, tiba-tiba T-Bag menyalakan api. Apakah itu suatu pertanda jeruk makan jeruk? Karena Tuxhorn tidak membawa kartu itu, Lincoln menduga kartunya ada di dalam rumahnya. Melihat ada seorang ART keluar, Michael mempunyai rencana terhadap wanita itu. Kembali ke gudang, Michael menghampiri Sarah yang sedang mempelajari tulisan ayahnya. Dia teringat dengan kisah fiktif yang dimana nama Sila diambil dari nama seonggok monster. Dari kisah fiktif itu, Sarah menggambarkan Odysseus yang harus mengorbankan 6 anak buahnya untuk mengalahkan Sila. Setelah itu, Michael mengingatkan kesiapan Sarah untuk membantu rencananya besok. Sarah menyatakan kalau dirinya siap. Scene berpindah ke si Algojo yang sudah menyekap seorang wanita. Namun target utamanya yaitu wanita yang baru datang bernama Claudia. Si Algojo memanfaatkan temannya yang disandra ini agar Claudia yang bekerja di Ditjen Pas untuk mendapatkan informasi yang sulit didapatkan oleh pihak perusahaan. Jadi si Algojo ingin tahu lokasi tempat di penjaranya Michael dan Lincoln. Di salah satu halte bis, Sarah mendekati si ART. Kemudian dia berbasa-basi hingga memasukkan alat Roland ke dalam tasnya. Kembali ke T-Bag yang merasa mual. Tak lama dia melihat ada 2 orang menaiki ATV menghampirinya. Karena merasa kasihan, 2 orang itu pun memberi tumpangan T-Bag menuju San Diego. Michael dan Lincoln memperhatikan ART itu yang pulang tepat waktu seperti kemarin. Sebelum pergi, Michael menelepon nomor rumahnya. Dan Michael mengaku kalau dirinya berasal dari perusahaan alarm. Dia pun meminta si ibu untuk mengecek setiap jendela untuk memastikan alarmnya aktif. Di samping itu, Roland masih belum menangkap sinyal kuat di sekitarnya. Michael pun menyuruh si ibu untuk memasuki ruangan yang bersifat privasi. Nah, di ruangan itulah Roland mendapat sinyal yang kuat. We got some. Sekarang tinggal menunggu 2 menit agar proses penyalinannya selesai. It's almost, Captain. Almost. Come on. Got it. Namun ketika si ibu akan pulang, dia melihat ke dalam tasnya dan kembali masuk. No, we're good. She's out. Sekarang tugas Mahon untuk mengambil alat itu. Tiba-tiba, Bellic berperan sebagai pencopet.
Kabar buruknya, alat itu tidak ditemukan di dalam tas si ibu. Kemudian, berbekal informasi dari Claudia, si Algojo menghitung tahanan di salah satu penjara dengan snipernya. Hingga akhirnya dia mendapatkan jumlah tahanan sebanyak 105 orang. Lalu si Algojo menelepon Claudia dan dia mendapat informasi kalau Bruce Bennett yang mengeluarkan Michael dengan membayar jaminan. Di gudang, tim kebingungan karena Roland harus mendapatkan alatnya agar bisa mengunduh datanya. Michael pun menyadari kalau alatnya berada di dalam rumah. Itu karena si ibu melihat di dalam tas ada barang yang bukan miliknya. Lalu dia masuk kembali dan menyimpan ponsel itu. Dari sinilah semua tim beradu argumen, hingga Michael membuat keputusan untuk masuk ke dalam rumah itu. Sebelum beraksi, Michael meminta bantuan kepada Don Self, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena menjaga kerahasiaannya. Lebih dari itu, Don merekrut Michael karena dia tahu kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Tim kembali melakukan diskusi. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah rumah itu sangat canggih. Setiap sistem keamanan hanya mempunyai jeda waktu hitungan detik sebelum pada akhirnya para penjaga datang. Sementara yang lainnya tertidur, Michael terus berpikir agar rencananya matang. Hingga akhirnya di hari yang masih gelap, tim memulai aksinya. Aksi itu terbagi jadi dua kelompok, Sucre dan Lincoln, sedangkan Michael dan Mahon. Mendengar suara alarm menyala, seluruh penjaga bergerak. Dari sinilah Michael dan Mahon langsung bergerak. Ternyata alarm itu berasal dari rumah tetangga yang dilakukan oleh Sucre dan Lincoln. Dan sekarang tinggal giliran Michael dan Mahon untuk mencari alatnya. Saat Michael sudah mendapatkan alatnya, Mahon melihat foto anak Tuxhorn yang mengingatkannya pada Cameron anaknya. Beruntung, mereka dapat keluar tepat waktu dan langsung tancap gas. Di sisi lain, Bruce didatangi oleh Algojo, dan Bruce diminta untuk memberitahukan keberadaan Michael dan Lincoln. Terungkap, si Algojo menghitung jumlah tahanan di penjara yang kabarnya tempat Michael dan Lincoln. Namun saat ini jumlahnya masih sama walaupun Michael dan Lincoln sudah dipindahkan. Di sini, Bruce tidak memberitahu keberadaan mereka. Karenanya, dia akan dipaksa dengan cara yang berbeda. T-Bag akhirnya sampai di San Diego. Dia pun langsung menemukan lokasi yang menjadi tujuan Whistler. Bahkan, T-Bag menemukan loker berangkas yang sudah tertera kodenya. Di dalam loker itu, T-Bag menemukan dokumen Gate Corporation sekaligus identitas Whistler yang sebagai Culp Favor. Kembali ke Michael yang menyerahkan alatnya kepada Roland. Dan karena sudah mendapat salinan silanya, sekarang Michael tinggal merencanakan pembobolan markas perusahaan. Namun, Roland seperti merasa ada yang tidak beres dengan salinan silanya. Kemudian, Michael menghampiri Sarah yang kembali menyendiri. Di sini, Michael merayunya jika suatu saat Sarah ingin menceritakan sesuatu, ada Akang di sini. Lalu Sarah mengatakan, satu-satunya yang membuat dia bertahan hidup saat ditahan adalah bayangan bersama Akang Michael. Maka dari itu, Sarah ingin semuanya dimulai dari awal tanpa rasa bersalah dan tanggung jawab. Michael pun meyakinkan Sarah kalau dia akan lebih serius menjalani hubungannya. Di tengah pembicaraan, Roland memberitahu Michael andaikan sila adalah pizza, mereka hanya mendapatkan sepotong. Di dalam ruangan, Sarah teringat dengan tulisan ayah Michael. Dalam cerita Odisea, Sila adalah monster berkepala 6. Kesimpulannya, Sila bukan hanya satu kartu, melainkan 6 kartu. Kita dikejutkan dengan Susan yang masih hidup, namun dalam keadaan disandra. Michael merasa pusing akibat terlalu capek dengan apa yang dilakukannya. Bahkan Michael mengeluarkan darah dari hidungnya.
Pertanyaannya, apakah Michael mengalami stres tingkat dewa sehingga dia mengalami mimisan? Lalu, bagaimana rencana selanjutnya untuk mengejar kelima kartu lagi? Yeah. Film berlanjut ke episode 3.